Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Afifa, mahasiswa keperawatan dari UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya boleh kenalan dulu Bu, siapa namanya? Nama saya Ibu Hesti. Ibu Hesti. Jadi siang ini saya akan melakukan edukasi video kesehatan tentang diabetes mellitus. Sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu diabetes? Diabetes penyakit gula ya dek? Oh iya, penyakit gula. Bisa jelasin ya Bu? Iya. Pengertian diabetes. Jadi diabetes itu adalah ketika tubuh tidak mampu melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, sehingga tanda dan gejalanya itu gula darahnya Ibu jadi tinggi. Sebelumnya Ibu pernah cek gula darah nggak? Pernah. Ibu rutin cek darah, kolesterol, asam urat. Biasanya berapa bulan sekali Bu kalau cek darah? Tergantung kondisi lagi badan gak enaknya, minimal saya 2 bulan sekali cek darah. Kalau boleh tahu gula darah Ibu berapa ya? Bulan kemarin sebelum ini saya cek gula 90. Ibu tahu nggak gula darah yang normal itu berapa? Belum tahu. Belum tahu ya. Saya kasih tahu ya Bu. Jadi gula darah itu bisa dicek dalam 3 tahap. Yang pertama gula darah sewaktu, gula darah puasa, sama gula darah 2 jam setelah makan. Jadi kalau dulu gula darah sewaktu ini, Ibu misalkan datang ke rumah sakit, Ibu dicek tiba-tiba. Nah itu gula darah, namanya gula darah sewaktu. Nah nilai normalnya itu kurang dari 200 mg per desiliter. Jadi kalau misalkan Ibu yang 90, berarti Ibu namanya gula darahnya masih normal. Terus yang kedua itu ada gula darah puasa. Gula darah puasa itu adalah gula darah yang diperiksa sebelum Ibu mengkonsumsi makanan apapun. Nah biasanya itu nilai normalnya itu kurang dari 110 gram per desiliter. Terus kalau udah lebih dari 200 atau lebih dari 110 mg per desiliter berarti Ibu udah dikatakan diabetes. Terus ada juga yang terakhir ada gula darah 2 jam setelah makan, yaitu gula darah yang diperiksa setelah Ibu 2 jam setelah Ibu mengkonsumsi makanan. Nah itu biasanya normalnya itu kurang dari 140 mg per desiliter. Nah selanjutnya ada banyak penyebab Bu dari diabetes. Nah Ibu tahu nggak apa penyebab dari diabetes? Nggak tahu ya. Nggak tahu juga ya. Iya. Ya, saya kasih tahu ya Bu. Yang pertama itu ada keturunan. Jadi keturunan. Jadi kalau misalkan orang tuanya mengalami riwayat diabetes, pasti anaknya juga rentan mengalami diabetes. Terus juga bisa juga karena obesitas. Nah, kegemukan juga bisa menyebabkan diabetes. Terus kalau usia juga bisa nih. Kalau usia itu biasanya di atas 65 tahun, dia rentan terkena diabetes. Nah, selanjutnya itu ada pola makan yang berlebihan, terus juga dia biasanya kebiasaan merokok, terus kebiasaan konsumsi alkohol, terus misalnya juga nggak aktif berolahraga. Nah itu juga rentan terkena diabetes Bu. Terus bisa juga, Ibu tahu nggak sih apa tanda dan gejala dari diabetes? Misalkan kalau misalkan orang diabetes tuh apa yang paling kelihatan gitu? Yang saya lihat langsung badannya kurus, lemes. Nah iya, biasanya emang gitu Bu. Nih saya kasih tahu ya Bu, ada banyak tanda dan gejala yang bisa kita lihat. Atau misalkan Ibu ngerasain keluhan ini, Ibu bisa langsung mikir apa saya terkena diabetes ya. Ibu jadi bisa langsung ke dokter konsultasi. Nah jadi tanda dan gejalanya itu yang paling pertama itu biasanya itu infeksi kulit Bu. Orang diabetes kan pasti punya luka ya Bu. Nah lukanya itu berawalnya di kaki. Di kakinya itu biasanya timbul lenting atau luka yang nantinya itu bakalan menyebar lebih banyak kalau tidak dilakukan perawatan. Nah yang kedua itu ada benar kata Ibu, dia tuh selalu mengeluh lemas, lelah, terus dia juga biasanya cepat haus, terus sering buang air kecil, terus cepat lapar, terus dia juga mengalami penurunan berat badan. Jadi dia walaupun dia makan banyak tapi dia juga turun berat badannya. Nah terus yang terakhir itu dari diabetes itu biasanya pandangan kita atau penglihatan kita itu semakin lama itu semakin kabur Bu. Seperti itu. Iya. Ibu sudah ngerti sekarang? Insya Allah. Mengerti. Karena diabetes ya Bu, jadi Ibu juga belum tahu apa yang harus diminum nih. Saya kasih tahu ya Ibu, ada beberapa obat yang harus yang biasanya diminum sama orang yang terkena diabetes. Itu ada obat oral atau obat yang diminum sama obat yang disutik atau obat insulin. Nah, obat oralnya itu obat metformin. Nah, itu biasanya Ibu
insulin ke dalam tubuhnya. Nah, Iya. insulin itu apa? Insulin itu adalah zat untuk mengontrol gula darah di dalam tubuh orang yang penderita diabetes. Nah, insulin itu ada 3, Bu. Yang pertama itu namanya rapid acting insulin. Jadi rapid acting insulin ini adalah insulin yang bekerja secara cepat. Jadi dia itu di dalam tubuh cuma bertahan selama 2 sampai 4 jam. Nah, jenis insulin ini itu ada humulog dan novolog. Kedua itu ada short acting insulin atau insulin kerja pendek. Nah, insulin kerja pendek itu adalah insulin di dalam tubuhnya itu bertahan selama 4 sampai 6 jam. Jadi setiap 4 sampai 6 jam dia harus suntik lagi. Nah, jenisnya itu ada humulin R sama novolin R. Nah, yang terakhir itu ada long acting insulin atau insulin kerja panjang. Nah, biasanya bertahan dalam tubuh selama 24 jam. Jadi untuk insulin ini biasanya cuma sekali aja dia penyuntikannya, Bu. Nah, itu untuk seharian. Tapi biasanya jadi harus rutin, Bu, biar kalau orang yang diabetes itu walaupun dia makan tapi dia kalau udah suntik insulin, jadi di dalam tubuhnya itu insulinnya bekerja untuk mengontrol si gula darahnya itu. Nah, Ibu tahu nggak kalau dari penyakit diabetes ini bisa menyerang bagian tubuh mana aja? Kagak tahu deh. Nggak tahu ya. Pernah Jadi, ya. jadi ada banyak komplikasi dari penyakit diabetes, Bu. Yang pertama kebutaan, Bu, bisa menimbulkan kebutaan. Yang tadi tanda dan gejala pandangannya kabur, lama-lama bisa jadi kebutaan. Terus yang kedua itu ada kerusakan ginjal. Jadi gara-gara ginjal yang tidak bisa berfungsi dengan baik lagi. Terus bisa juga karena kerusakan saraf. Nah, kerusakan saraf ini jadi kemungkinan terkena biasanya itu di kaki. Iya, jadi kakinya itu kan luka, jadi dia mati rasa, Bu. Kadang nyeri, kadang juga disertai dengan kesemutan yang lama. Terus ada masalah kaki dan kulit. Nah, masalah kaki dan kulit itu kayak seperti tadi, Bu. Kalau ada luka di kaki, kalau misalkan yang tadinya cuma kecil terus dia nggak diobatin, lama-lama menyebar ke seluruh bagian kaki, sehingga biasanya kalau udah seluruh bagian kaki dokter itu menyarankan buat amputasi, Bu. Jadi komplikasi yang ini tuh benar-benar bahaya banget sampai diamputasi. Yang terakhir itu ada penyakit kardiovaskular. Jadi kalau penyakit kardiovaskular itu berhubungan dengan stroke. Jadi orang yang diabetes bisa juga mengalami stroke. Iya, karena lemes ya. Iya, bisa juga, Bu. Nah, sejauh ini apakah Ibu sudah mengerti tentang diabetes? Iya. Insya Allah ya, pas setelah diterangin ini saya bisa ngerti. Ya, semoga setelah saya jelasin Ibu bisa mengerti dan memahami. Jadi Ibu tahu kan sekarang nilai normalnya berapa, terus tanda dan gejalanya bagaimana. Nah, untuk pencegahannya Ibu bisa tuh, jadi Ibu bisa sering berolahraga, bisa juga Ibu mengontrol makanan, pola makannya Ibu. Nah, bisa juga Ibu dengan mengecek gula darah secara rutin kayak tadi Ibu udah benar tuh 2 bulan sekali Ibu cek gula darah itu udah benar. Nah, kalau misalkan tiba-tiba gula darah Ibu tinggi, Ibu bisa langsung konsultasi ke dokter untuk pengobatannya bagaimana. Seperti itu, Ibu. Iya. Ya. Sudah mengerti, Bu? Insya Allah. Sudah mengerti. Baik, Ibu, sekian edukasi dari saya. Semoga Ibu dapat mengerti dan memahami dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari.